Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, laksanakan protokol kesehatan. Rabu 28 September 2022, Wakil Rakyat yang terdiri dari M. Udin, Rima Hartati, Martinus, dan Jahidin secara langsung melihat fakta di lapangan terkait dengan pengaduan masyarakat. Itulah yang kita jadikan skala prioritas untuk penanganannya. Artinya semua pengaduan yang masuk itu punya tahapan untuk ditangani, tapi kita pilih-pilih mana yang kira-kira sangat krusial ya. Wakil rakyat yang duduk di Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur meninjau secara langsung terkait dengan pengaduan kelompok tani, Sri warga, dan masyarakat yang tinggal di Dusun Batu Hitam. Mereka mengadu ke wakil rakyat ini diduga akibat pertambangan batu bara yang dilakukan oleh PT Multi Harapan Utama atau PT MAU. Meter itu 3 unit. Kemudian yang dibikin masyarakat sendiri 30 kali 40 meter itu yang dibuat oleh masyarakat sendiri embung itu. Karena kita tadinya dibangunkan pemerintah itu dam, Pak. Dam pembukaan itu. Karena dam itu memang kita tidak menutup kemungkinan dam itu memang sebelum MAU masuk sini memang dam itu masih sudah rusak, tapi masih kita perbaiki, masih kita bisa manfaatkan untuk pembuatan penampungan air itu. Di saat nanti masih kekurangan air, kami bisa menurunkan air itu masih biara, kita masih biara di situ. Tapi sekarang sudah semua itu sudah tidak ada. Ya, kita juga tinggal menunggu air hujan. Kalau ada hujan itu kita harapkan untuk tanam padi. Terus berkaitan bantuan tadi Pak saya sudah masuk ke Kecamatan Bukar, bukan dari kami Pak, mungkin kalau bantuan tadi itu Pak, bantuan yang di ya dulunya itu lengkap Pak semuanya. PU Bukar, nggak tahu juga mereka. Terus saya ke PU Provinsi Jawa Barat, bukan dari kami. Saya ke BWS dari Wilayah Sungai, bukan dari kami Pak. Ternyata kemudian pertanian Provinsi. Ya, cuman waktu itu saya belum ketemu yang bersangkutan karena bersangkutan di luar. Rekan-rekan dari MAU selaku orang yang pernah mengambil hasil alam yang ada di sini Pak. Yang pertama tuntutan dari masyarakat Pak, yaitu berkaitan dengan dampak lingkungan atau pencemaran lingkungan yang terjadi ketika aktivitas pertambangan sudah selesai. Yang dimana aktivitas tambang ini 2012 sampai 2016 tadi yang dijelaskan itu melaksanakan aktivitas di sini. Terus 2016 sampai saat ini Pak, untuk lahan masyarakat, pertanian dan sebagainya ini tidak bisa melaksanakan kegiatan penanaman padi. Nah, tuntutan masyarakat tidak juga terlalu bagaimana, mereka itu hanya ingin mengembalikan bagaimana area yang diminta ini kembali bisa ditanamin. Nah itu Pak, kalau kita lihat areanya itu lebih daripada 5 hektar. Cuma masyarakat ini kan sesuai dengan komunikasi daripada tim MAU ini hanya diakomodir itu adalah 5,2 hektar. Yang dimana 5,2 hektar tuntutan dari masyarakat ini kan 1,3 miliar. Dari MAU ini hanya memberikan 100 juta Pak untuk 5,2 hektar ini. Pak, ini kalau kita bicara kemanusiaan Pak, Bapak garap ini 5,2 hektar dengan 100 juta Pak, Bapak bawakan ekskavator sudah untuk mengembalikan ini. Ini yang pertama Pak. Kalau Bapak melihat ini air masih tergenang begini, ini kan dulunya lebih tinggi Pak, karena Bapak sudah buka saluran air di sana sehingga agak turun sedikit. Tetapi tetap bisa dilaksanakan kegiatan pertanian juga. Nah ini, jadi masyarakat Pak minta karena sesuai dengan perhitungan dari UPTD dan sebagainya bahwa ya kerugian masyarakat yang ditimbulkan aktivitas ini adalah 1,3 miliar kurang lebihnya begitu. Artinya tidak menutup juga kemungkinan kalau ada kesepakatan di luar daripada sebelum kami RDP di sana, ya silahkan saja. Ya karena tujuan kita ini kan adalah mencari titik temunya, ya. Masyarakat di sekitar tambang mendapatkan manfaat, kemudian ya saling membutuhkan lah. Permasalahan ini adalah kenapa kami turun ke lapangan, karena ini atas perintah Ketua DPRD yang baru, atas perintah Ketua Komisi 1. Ada salam dari mereka berdua, itu semua masyarakat. Artinya gini, kami langsung turun ke lapangan, kami tidak bisa janji-janji ke masyarakat. Intinya permasalahannya adalah kompleks apa yang disampaikan tadi secara jelas bahwa tuntutan masyarakat 1,3 miliar, tapi hanya di siap diresmikan oleh 100 juta.
Kami tidak berharap nanti ini menjadi diskusi yang panjang dan alot di gedung kami di DPRD. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ini sampai ke Karangpaci, DPD Persiakin, orang semua bertanya, apa yang dilakukan MHU selama ini? PT MHU mengklarifikasi pengaduan yang disampaikan oleh kelompok tani diwakili oleh Projo DPC Kutai Kartanegara. Samsir selaku eksternal. Sekedar menginformasikan Pak Jaidin, Martin, dan Bapak Ibu, kami tidak juga merasa egois, dan kami juga tidak merasa bangga bahwa apa yang disampaikan Bapak kami salah semua. Kami akui bahwa iya salah, tetapi harus juga dipahami bahwa keberadaan MHU itu dari sisi aktivitas tentu satu Pak yang harus juga kita sama-sama tahu bahwa MHU itu datang tidak semata-mata langsung ke Lonong. Pelaku sejarah di sini banyak. MHU datang ke Tanjung khususnya Sungai Pinting, kami sosialisasi. Itu pertama. Sebelum berangkat sosialisasi kami ada izin dari pemerintah. Regulasi itu kami pegang, diamanahkan untuk melakukan pertambangan. Dan masuk di Sungai Pimping, Tanjung Laut, Kutai Baru, ini kami sosialisasi secara utuh sebelum melakukan aktivitas pertambangan. Itu sebelum melakukan. Pada proses kami melakukan kegiatan penambangan di tahun 2014-an lah ya, 2014 ke atas, kami juga melakukan proses-proses komunikasi dengan semua perangkat. Itu dari sisi non teknisnya. Kedua, kami melakukan aktivitas pertambangan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Martin, kemana Komdevnya menghasilkan uang, nggak ada programnya. Boleh kami buktikan di sini Bapak Ibu bahwa bicara air minum kita pernah bangunkan WTP yang nilainya ratusan juta di sini. Kalau ada yang menyangka boleh disampaikan di sungai ini, semua ini. Kalau ada yang menyangka di sini tolong disampaikan Pak. Pak Tiknar, boleh disampaikan. Karena saya pelaku sejarah di sini. Sebelum kita membangun WTP kita suplai air. Saya juga melakukan di sini. Itu dari sisi program Komdev yang sisi besarnya. Belum dari sisi yang kecil-kecilnya misalnya. Ada UKM, ada di sini Pak RT orang Dayak itu kita juga pernah bantu. Kalau mau bicara rilis atau list program, kita akan bukakan Pak Martin. Terkait soal apa sih kontribusi MHU pada saat melakukan aktivitas penambangan walaupun sementara, walaupun tidak panjang di sini. Bicara soal program. Yang kedua, kalau bicara soal penanganan kasus, Pak Sigit ini paling banyak aduan yang ke MHU Pak. Tapi boleh ditanya Pak Sigit, adakah aduan Pak Sigit yang pernah tertunda? Adakah aduan Pak Sigit yang tidak pernah kita respon? Boleh kita berdebat Pak Sigit di depan DPR supaya kita sama-sama terbuka bicara soal bagaimana keberadaan perusahaan yang berimplikasi buruk menurut Bapak. Itu satu. Yang kedua, saya jelaskan juga kepada Bapak bahwa pengaduan Pak Sigit ini masuknya di Pemkab Pukar. Masuknya di Pemkab Pukar. Hari ini masuk misalnya pengaduan Pemkab Pukar tidak serta-merta langsung merespon Pak. Butuh waktu juga. Undang ke kami. Nah proses pengundangan ke kami hadir di Pemkab Pukar. Disepakati bahwa proses penyelesaian ini diserahkan kepada pemerintah desa yang terendah. Kita ikuti. Ada dokumennya saya bawa. Di desa disepakati bahwa kita akan melakukan peninjauan. Kita lakukan. Habis melakukan peninjauan lapangan untuk menganalisa proses alur dampak dari mana, dampaknya apa, harus bagaimana kita melakukan apa untuk proses perbaikan sawahnya. Juga kita lakukan. Disepakati ada dua, perbaikan normalisasi sama kompensasi. Normalisasi Bapak-bapak mohon izin saya volume agak besar Pak, karena berangkat dari anak jalanan sehingga memang tidak pernah berubah. Disepakati ada dua, satu bicara perbaikan normalisasi secara manual dan secara alat, yang kedua bicara soal kompensasi sawah. Di proses perdebatan, di proses pertemuan di kantor desa ini ada Pak Tiknar, ada Pak Afandi, ada Ibu. Disepakati bahwa kita akan dulukan normalisasi. Proses pendiskusian terkait penggunaan alat kita harus memulai di mana kan tentu butuh waktu. Kita harus mengerjakan manual di mana dulu, kita harus melibatkan program pemberdayaan Komdevnya, melibatkan warga yang mengerjakan, itu juga butuh perdebatan Pak Martin.
Jadi yang mengerjakan pakai alat, yang mengerjakan secara manual, kami juga melibatkan warga supaya ada keberlangsungan, ada hal yang bisa didapatkan warga. Itu juga kami lakukan. Pak. Dan terakhir, setelah semua proses berjalan, kita buat berita acara bahwa Bapak Ibu untuk normalisasi manual dan alat, ada persoalan apa enggak? Alhamdulillah nyatakan sudah tidak ada persoalan. Clear, disepakati. Sekarang kita berlanjut ke step kedua, bicara persoalan kompensasi. Kompensasi ini tidak sehari 2 hari kami ketemu sama Pak Arfandi, ketemu sama Ibu, ketemu sama Pak Tiknar, ketemu sama Pak Projo, Pak Sigit. Tidak sekali 2 kali, Pak. Untuk bagaimana mempertemukan 1,3 miliar dengan 100 juta. Ini tidak serta-merta ketemu angka, Pak. Artinya proses negosiasi terus berjalan. Yang ketiga, terakhir berapa hari yang lalu, kita juga pertemuan sama semua kelompok tani, semua pemilik lahan. Pak Sigit ada di situ. Kita sepakati bahwa bicara kompensasi 100 juta, tapi juga kita bisa memikirkan bicara pemulihan lahan. Itu juga sudah kami sampaikan ke Pak Sigit. Hal apa yang mungkin, yang proses ini Pak, kenapa Pak Martin kami harus menyampaikan secara dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada bahasa bahwa MAU itu tidak berbuat apa-apa. Ini yang juga kami tidak mau Pak Sigit. Karena kalau bicara keberadaan perusahaan, apa yang disampaikan Pak Jahidin, enggak juga perusahaan itu tidak memberikan dampak yang baik kok. Pasti ada perubahan ekonomi, pasti ada perubahan efek yang lain lah. Itu yang bisa kami klarifikasi Pak. Mudah-mudahan kalau ada hal yang kurang atau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan pun kemudian melihat secara langsung pengaduan yang disampaikan oleh kelompok petani ini. Memang dibangun oleh pemerintah menggunakan uang APBD dan sebagainya. Dampak kerusakannya dari mana? Barulah kita tindak lanjuti. Kita kan tidak dulu MAU nih Pak, ya. Kita lihat dulu ya. Kita baru satu, ya. Kita lihat dulu. Jadi Bapak, kita nih hanya ke sini mau melihat, kita nggak mau berdua di sini. Ini gimana Pak? Ini yang bangun tahun berapa? Ada katanya enggak? Iya, bentar loh. Kan enggak? Ini tahun 97. Yang dibangun oleh UCF. UCF ya. Oke, UCF bantu. Ada berapa bantuan yang dibantu Pak? Kalau ininya ada tiga di sini Pak. Oke, ini satu di mana? Di sini. Satu di sini, dua di sana sudah hilang. Yang dua di sana sudah hilang. Oke, jadi ini memang tidak pernah dirawat atau memang waktu bantuan itu jatuh dibangun tidak pernah digunakan atau pernah digunakan tapi kapan terakhir digunakan Pak? Oh begini Pak, kita itu adanya embung ini Ya. karena kita dulu di sana kan ada gunung tinggi Pak nih. Oke. Gunung tinggi, di sini masih ada mata air. Ya, suatu saat apabila dari sawah sana kekurangan air, dijedotlah di sini, makanya kita disiapkan dulu 6 unit mesin pompa itu. Dari Ya, dari pemerintah itu, dari UCF itu. berarti Pak. kayak gini, enggak apa-apa. Kita menggali informasi ya. UCF itu memberikan bantuan itu. Mereka juga memberi bantuan pompa ya. Ya. Ya Pak ya. Ya. Oke, yang saya mau tanya gini. Kapan terakhir ini digunakan? Terakhir digunakan kita sudah berapa? Kita 4-5 tahun ini udah nggak gunakan lagi nih. Tahun berapa yang terakhir digunakan? Tahun 2016 Pak. Sudah ada dipakai lagi dah ini. Oke, nah, enggak apa-apa. Oke, mungkin 5-6 tahun Ya. akan digunakan. Sekarang waktu ada aktivitas tambang apakah masih digunakan atau gimana? Awalnya tambang masih dipakai. Awal tambang masih dipakai. Ada sebagian masih dipakai tapi sudah nggak lagi setelah itu gunung itu sudah ada habis, sudah digusur semuanya, gunung-gunung sudah nggak ada lagi. Jadi kan kita ngarepin mata air gini, apabila ini disedot sekali aja 1 minggu aja nggak bisa penuh lagi. Jadi kita nggak nyedot lagi di sini sudah Pak. Berarti ada 2 di atas sana. Ya 2 di atas sana Pak. Tuh, di gunung. Di gunung itu sekarang sudah hilang, sudah nggak ada, sudah ditambang. Saya Pak. mau tanya, Ya. waktu UC bangun, yang mana duluan? Yang di sini atau di gunung? Sama aja tiga-tiganya sekaligus buat itu. Oke, tiga-tiganya. Jadi UCF bantu 3 embung, 6 pompa ya. Ya Pak. Di tahun 7. 97. Oke. Terakhir digunakan di tahun 2016. Ya. Semuanya, Semuanya, tiga-tiganya.
Ya di sana juga nggak dipakai lagi. Tahun sudah berapa keluar. terakhir di atas? Sejak tambang datang sudah teruruk tambang itu Pak sudah. Tahun 2012 berarti. Ya 2014-an itu Pak. 2014 sudah digunakan. Berarti 2014 ke bawah, 2012, 2010 masih digunakan. Masih digunakan Pak. Masih digunakan. Di sini yang tidak terakhir digunakan 2016. Ya. Oke, itu aja Pak. Tidak apa-apa. Kita yang penting tahu informasinya ya. Oke. Kita coba itu Pak ya. Kita minta mau berdebat sama MAU kaitannya. Kami cari datanya dulu berkaitan dengan embung ini berapa yang dibuat dan sebagainya. Apa dampak dari pertambangan nanti kita koordinasikan dengan pihak tambang. Jadi kita di sini tidak mau berdebat, kita hanya melihat fasilitas negara, fasilitas pemerintah yang dibangun oleh ini. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan drainase. Nanti kita drainase yang info oleh masyarakat itu di sana ada drainase yang dibuat parit Pak oleh pemerintah menggunakan APBD. Ini kita cek juga. Kalau itu terdaftar di dalam pembangunan, nanti kita minta pertanggung jawab dari pihak MAU. Oke ya, dilihat gitu ya. Karena gini, Ya. Ya makanya saya bilang tadi, ini jadi gini Pak. karena aduan itu tidak masuk di kita Pak. Bentar, ya betul. Aduan masyarakat ini kan hanya pertanian Pak. Betul Pak ya. Kami pemerintah, selaku DPR ini kan aspirasi masyarakat Pak. Apa yang dibangun oleh pemerintah berkaitan APBD kan pertanggungjawaban Pak. Masyarakat itu dibantu APBD berkaitan dengan traktor biar busuk bagaimanapun, rusak bagaimanapun harus ada wujudnya Pak. Ya Pak ya, walaupun tidak bisa digunakan. Nah artinya kita nggak mau berdebat di sini Pak. Ya, nanti kita berdebat di DPR Pak. Jadi yang diminta oleh masyarakat ini pertanggungjawaban berkaitan dengan lahan mereka 5,2 hektar yang tidak bisa ditanam tumbuh, kan gitu ceritanya. Kami Pak, karena kalian sedikit kalian protes berkaitan dengan apa yang dibangun oleh pemerintah berkaitan dengan di daerah sini. Nanti kita berdebat di kantor kalau itu. Kami hanya tidak ingin debat, makanya tadi di luar dari konteks kami tidak ingin bawa bapak ke sini. Tapi kebetulan jadi terjalur ya silahkan ikut melihat ya. Makanya nanti kita debatnya di kantor. Oke? Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Kalau embung swadaya yang dibangun warga. Oh iya, Kalau saudara di mana? uang sudah di situ Pak. Masih ada? Di situ sih nggak ada lagi Pak sudah tambang. Artinya ini aja Pak. Ini ada yang ada dilihat mata. Nah itu beliau aja untuk dia. Ya enggak apa-apa. Kalau saya Pak bicara yang bantuan aja. Kalau masyarakat kan ya silakan. Yang penting aktivitas masyarakat aja. Ya mungkin gitu ya. Oke, terima kasih untuk semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga dan kelompok tani menunjukkan kepada kalangan pers dampak yang ditimbulkan oleh pihak perusahaan. Ini memang rata nih. Paritnya buntu semua. Tidak lama, ini anggaran dari DPRD kan masuk. Terus MHO juga datang kebersamaan untuk normalisasi parit bersamaan. Normalisasi parit, normal ini rata nih yang dirusak dikatakan oleh Pak Projo. Lurus ini Pak, lurus disposal itu Pak. Lurus disposal itu lurus sampai ke tepi Sungai Kejawi namanya. Sungai Kejawi atau Sungai Pimping antara dua titik kepalanya sama. Terus mereka disposal itu tutup semua parit nih, tertutup. Terus ini tadi endap. Pengaduan kami dari dulu sudah ngadu-ngadu berkali-kali. Jadi tanggapannya itu ya dianggap. Jadi yang ini tadi Pak ya, terus ke sana ya? Ini terus sana, Berapa meter lebar. diperkirakan, beberapa meter Pak? Ini ke sana. Besar ya? Besar Pak. Kalau lebar 1 meter 30 hari itu. Dalam 80. Ya. Ke dalamnya 80, lebar bawahnya juga 80. Jadi akibat penambangan itu kemudian terganggulah saluran drainase ini tadi ya? Iya, betul. Lumpur itu ya? Lumpur, endapan lumpur. Terus yang masalah yang hilang dikatanya rusak, ya dari pisang itu Pak lurus ke disposal.